إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mulai masuk ke bait yang ke-8. Yang di bait ini sudah masuk materi nahwu. Yang di bait-bait sebelumnya itu baru muqaddimah dari musannif, dan di bait ini sudah masuk mulai membahas materi nahwu. Ya, kita baca apa yang disampaikan Ibnu Malik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ya, kita i'rab sebagaimana biasa. Ya, kalamuna, ya, di depan biasa kita i'rab tarkib sebagai mubtada. Pakai merah. Kalamuna mubtada, kalamu. Nah, kalamu mubtada, kemudian na di situ ya, domir ya, dia mudhof ilaih fi mahali jarin mudhof ilaih. Kemudian lafzun ya. Kalamuna ini marfu dengan dhammah, lafzun. Kalamuna lafzun khobar. Lafzun sebagai khobar, mufidun sebagai na'at ya. Kita tulis na'at nun. Mufidun na'at untuk lafzun. Kalamuna lafzun mufidun. Kastaqim ya. Ya, di sini kastaqim, istaqim ya. Ini kita jadikan contoh saja ya. Di contoh dari kalam ya. Ya, contoh dari kalam, dia nanti muta'alik ya. Khobar dari mubtada yang mahdzuf. Jadi di situ ada mubtada'nya ya, kita tulis. Nah, di sini atau di ya zalika ya, dan zalika kastaqim ya. Jadi sudah berhenti kalamuna lafzun mubtada khobar mufidun na'at. Sudah berhenti, kemudian contohnya apa kalam itu? Seperti istaqim. Maka kita bisa jadikan di sini mubtada'nya, kemudian ini khobar. Zalika kastaqim. Zalikanya di mahzuf. Kemudian wasmun. Ada wasmun. Ya, di sini sebagai kita tarkib sebagai khobar muqaddam ya. Sebagai apa? Khobar muqaddam. Kita tulis khobar ya. Khobar ya kita tulis mim ya, kecil sih. Khobar muqaddam. Khobar biasanya di belakang, tapi kalau di depan namanya muqaddam, maka kita tulis tambah mim, khobar muqaddam. Wasmun khobar muqaddam, kemudian wa fi'lun atof, ada wa atof fi'lun ya, sehingga di sini marfu juga ya. Khobar marfu ismun. Suma huruf atof, harfun juga sama, masih atof ke ismun. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalimu. Al-kalim disukun. Ini sebagai mubtada. Ini mubtada'nya sini al-kalim, mubtada muakhir ya. Mubtada muakhir. Ya.
Khobar muqaddamnya ismun, al-kalim mubtada muakhar. Al-kalim adalah isim dan fiil kemudian huruf. Nah, al-kalim itu mencakup isim, fiil dan huruf. Kalamuna, kalam menurut kami adalah lafadz mufid, contohnya istaqim. Kemudian al-kalim adalah isim, fiil, huruf, mencakup isim, fiil, huruf. Nah, kita lihat penjelasannya. Ya, beliau mengatakan kalamuna yaitu kalam menurut kami. Kami di sini adalah anuhat, ya, para ahli nahwu. Jadi kalam menurut para ahli nahwu adalah lafadz yang mufid, memberikan faedah. Contohnya apa lafadz memberikan faedah? Contohnya adalah hal tersebut adalah contohnya kastaqim, contohnya istaqim. Jadi istaqim di situ ya fiil apa? Fiil amr. Kemudian ada fa'ilnya, dhamir mustatir wujuban, takdiru anta. Ya. Sehingga di situ sudah tersusun dari dua kata. Ya. Ada fiil, kemudian juga ada isim yang tersembunyi, yaitu takdirnya adalah anta. Kemudian al-kalim itu ada tiga macam di situ, ada isim, fiil, kemudian huruf. Ya. Di situ pakai ataf wawu, isim wa ismun wa fi'lun, pakai wawu. Karena di antara alasannya adalah karena dekatnya ya, isim dan fiil, ada kedekatan ya, kedudukannya ya. Ya, masing-masing, karena masing-masing isim dan fiil punya makna dari dirinya sendiri, sehingga ada kedekatan pakai wawu. Kemudian huruf pakai suma, ya, karena levelnya jauh, ya, sehingga pakainya suma. Allah alam bisawab, demikian yang dijelaskan oleh sebagian ulama ya. Kemudian kita lihat yang dimaksud beliau itu kalam dari sisi istilah ahli nahwu, ya, yaitu al-lafzu al-mufidu faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Ya, kita tulis ya. Ini menurut Ibnu Aqil, karena ini kita diantaranya merujuk ke syarah Ibnu Aqil dan nanti juga ada syarah yang lain. Kalau menurut ahli nahwu yaitu al-lafzu al-mufidu faidatan yahsunu as-sukut, ya, 'alaiha. Nah, ini kalam menurut ahli nahwu ya. Kalam menurut apa? Ahli nahwu adalah al-lafzu al-mufidu faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Yaitu lafaz yang berfaedah, yang faedahnya adalah yahsunu, ini naat untuk faedah ya. Ya, lafaz yang memberikan faedah, yang faedahnya itu menyebabkan orang yang mengatakan dan yang mendengar itu bisa diam. Ya, maksudnya apa? Ketika ada satu rentetan kata diucapkan, kemudian nanti yang mengucapkan sudah berhenti, layak dia diam, yang mendengar juga nggak tanya-tanya lagi, ini kelanjutannya apa? Berarti sudah merupakan faedah yang yahsun asukut 'alaiha, yang faedah yang sempurna. Nah, itu dinamakan apa? Dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Jadi di sini karena nanti ada kalam menurut ahli bahasa. Kali ini kalam menurut ahli nahwu.
Kemudian yang dimaksud lafadz di sini ya, lafadz di sini nanti mencakup kalam, kemudian kalimah, kemudian kalim, ya. Kemudian nanti juga mencakup muhmal. Muhmal itu yang tidak terpakai, ya. Kemudian mencakup mustakmal yang terpakai. Kalau muhmal misalnya ada kata nggak ada artinya, misalnya zaitun dibalik daizun, ya. Daizun misalnya, ini muhmal dalam bahasa Arab. Jadi kalau zaitun ini zaitun, ini terpakai ya, mustakmal. Kalau kita balik daizun, ini muhmal. Muhmal itu tidak terpakai. Nah, lafadz itu ya kalau namanya lafzun ini juga nanti mencakup yang mustakmal, mencakup yang muhmal. Nah, ini tentang lafadz ya, masih menjelaskan tentang lafadz. Baik. Kemudian beliau mengatakan mufid. Nah, mufid berikan faedah, sehingga dengan kata-kata mufid, nah ini berfaedah apa? Mengeluarkan ini keluar nanti. Karena muhmal tidak mufid. Ya. Ini namanya takrif atau definisi itu para ulama ya, baik di berbagai bidang cabang ilmu itu menetapkan benar-benar rinci definisi itu. Dia manik, jamik, manik. Apa yang bisa masuk masukkan, harus masuk. Yang tidak bisa masuk harus keluar. Nah, bagaimana agar bisa seperti itu? Nah, itu tidak mudah. Makanya ini masing-masing kata mempunyai konsekuensi, bisa memasukkan sesuatu yang harusnya masuk dalam definisi atau mengeluarkan sesuatu yang keluar dari definisi. Nah, kata-kata al-mufid itu mengeluarkan yaitu muhmal. Ya. Kemudian ya tadi dikatakan bahwasanya lafadz mufid, ya. Al-lafdzu al-mufid. Sekarang ada kata zaid saja atau kata yang lain, misalnya baitun, ya. Al-baitu misalnya. Al-baitu. Ini lafadz enggak lafadz? Karena apa? Lafadz itu mencakup kalimah, kalam, kalim, baik itu mustakmal atau muhmal. Nah, lafadz ini apakah nanti disebut kalam? Ya, apakah disebut kalam atau enggak? Mufid enggak al-bait? Bisa mufid, meskipun enggak sempurna ya. Nah, kalau daizun enggak mufid. Jadi keluar. Sehingga daizun ini bukan kalam gitu. Karena dikeluarkan oleh kata mufid. Ya. Al-bait kalam bukan. Lafadz. Karena ini kalam nih, ini kan definisi kalam ceritanya. Ini satu kotak ini definisi kalam nih. Nah, definisi kalam. Sekarang al-baitu lafadz enggak? Lafadz, karena kalimah, kata. Mufid tidak, bisa mufid artinya rumah. Kalau dais enggak ada artinya. Nah, apakah ini kalam? Nanti dulu. Ini karena ada qaid lagi faidatan yahsunu asukut alaiha. Nah, sekarang al-bait ini apakah orang ketika mengatakan al-bait kemudian diam yang mengatakannya atau masih ingin melanjutkan? Ya. Orang yang mendengar, ada orang mengatakan al-baitu. Yang dengar apakah diam saja, layak diam gitu loh, atau dia bertanya-tanya, al-baitu kenapa? Kelanjutannya apa? Nah, kalau dia masih bertanya-tanya, berarti dia belum memberikan faedah yasunu asukut. Ya, karena apa? Masih bertanya-tanya. Sehingga apa? Ini berarti kalam bukan? Bukan. Karena apa? Orang masih bertanya-tanya, tidak menghasilkan faedah yang yasunu sukut. Sehingga ini apa? Keluar. Ini dikeluarkan oleh ini qaid faedah ini. Faedah yang sunu sukut alaiha ini mengeluarkan ini ya kalimah keluar karena apa? Faedahnya tidak yang asukut ya alaiha. Jadi tidak yang sunu asukut alaiha, sehingga tidak dinamakan yaitu kalam. Terus bagaimana dinamakan kalam? Ya tinggal ditambahi
tinggal ditambah al-baitu. Nah, al-baitu tambah saja, misalnya jamilun, ya misal al-baitu jamilun, rumah itu indah, rumah itu elok. Kita cek kalam atau enggak, lafat, karena kalimah, kata itu lafat. Mufid, berikan faedah. Apakah faedahnya kemudian menyebabkan orang itu diam? Tidak perlu tanya-tanya lagi, kita lihat. Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Orang yang mendengar, apakah tanya-tanya lagi? Enggak. Sudah berfaedah. Berarti ini apa? Masuk kategori kalam. Nah, ini contoh kalam. Terpenuhi lafaz, dia mufid, dia faedatan, yahsunu as-sukutu alaiha. Maka itu disebut kalam. Itu contoh kalam. Al-baitu jamilun, zaitun qaimun, dan seterusnya. Demikian bagian penjelasan dari bait ke-8. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.